kasih Bu Ismi ya sudah membantu untuk sharing paparannya. Di sini kami diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan protein untuk keluarga. Di slide selanjutnya, silakan Bu, bisa stay-nya. Dalam diskusi kita pada pagi ini, kami akan mencoba mendiskusikan untuk kita semua tentang pengertian gizi seimbang, tentang kebutuhan gizi, kemudian tentang fungsi protein bagi pertumbuhan, aktivitas, dan yang sangat krusial juga bagaimana zat gizi itu bisa mencegah untuk pada lansia itu tidak mengalami kerentanan. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang pangan lokal kaya protein di sekitar kita. Berikutnya, baik, di sini kami akan mencoba menjelaskan kepada kita semua slide sebelumnya aja Bu, tentang pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang itu artinya adalah seimbang antara yang dibutuhkan dengan yang didapatkan. Ya, karena kita bicara tentang gizi, artinya yang didapatkan terkait dengan gizi. Sering kita kalau mendapat gambaran tentang gizi seimbang itu dalam bentuk gambaran timbangan. Ada beban, ada yang ditimbang ya, ada bebannya, dan ada yang diukur atau ditimbang. Artinya apa di sini tentang gizi seimbang? Yang dibutuhkan itu sesuai dengan apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang didapatkan ini berupa zat gizi atau makanan, di mana kalau kita kenali zat gizi itu ada 3 fungsi utama zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama sebagai sumber energi, kemudian sebagai sumber pembangun ya, zat pembangun. Selanjutnya adalah sumber zat pengatur ya, yang mengatur sistem metabolisme di dalam tubuh kita. Sumber energi yang utama yang bisa kita temui di lingkungan kita dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat kita adalah berupa sumber karbohidrat, sumber protein, dan sumber lemak ya. Kalau dalam bentuk makanannya berupa nasi, jagung ya sebagai sumber karbohidrat, sumber lemak, daging, telur ya. Sumber protein juga demikian, ada daging, ada telur, ada ikan. Kalau lemak mungkin ada yang khusus lemak sendiri berupa minyak. Kemudian sebagai zat pengatur, di sini lebih kepada penggunaan zat gizi berupa protein, vitamin, dan mineral. Nah, dan ini yang jadi topik pembicaraan kita hari ini, bagaimana kita memenuhi kebutuhan protein di tingkat keluarga. Selanjutnya, sumber zat gizi yang lain, fungsi zat gizi yang lain adalah sebagai pengatur makanan yang kita dapatkan tidak akan bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita kalau tidak ada zat pengaturnya yang berupa zat gizi, vitamin, dan mineral yang bisa didapatkan ada sayur dan buah. Mengandung beberapa unsur zat gizi. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada pesan gizi seimbang yang kami sampaikan. Di situ ada 10 pesan gizi yang bisa kita jadikan pedoman terkait dengan bagaimana kita menerapkan gizi seimbang. Pesan yang pertama tadi adalah syukuri dan nikmati makanan yang ada ya. Artinya kita harus bersyukur terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dan kita juga kalau bisa menikmatinya ya. Nah, terkait dengan bagaimana kita menikmati makanan,
makanan yang paling nikmat itu kalau menurut kami adalah makanan yang segar ya, dan enak. Nah, itulah yang bisa kita nikmati. Makanan yang segar dan enak tentu kalau terkait dengan ketersediaannya banyak yang tersedia di sekitar kita. Namun yang memilih makanan yang instan ya, yang sudah jadi gitu kan, yang kemungkinan dia juga tidak dalam bentuk segar. Sifatnya tentu juga beda kalau kita menikmati makanan segar. Terkait dengan bagaimana kita menikmati makanan, contohnya adalah nikmati makanan itu sekarang ya, sudah punya bagian banyak baru saya akan nikmati makanan yang enak. Sebetulnya kita terkait dengan gizi ya, benar akan kebutuhan gizi, ada satu prinsip gizi yang perlu kita ketahui, yaitu apa yang kita makan hari ini menentukan kualitas kehidupan kita untuk masa-masa yang akan datang. Jadi kalau mau menikmati makanan enak nanti, ya bolehlah menikmati makanan enaknya dari sekarang. Tapi enaknya di sini sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Baik, terkait dengan pesan gizi seimbang ini, dia disampaikan dalam bentuk tumpeng ya, dalam bentuk gambaran tumpeng ya. Kalau kita tahu tumpeng itu ada tingkatannya, ada yang bagian bawahnya ya, ada makin ke atas makin mengerucut dia. Nah, ini juga menggambarkan bahwa terkait dengan pemenuhan gizi seimbang ada perbedaan porsi ya, jumlah terkait dengan zat gizi yang harusnya diasup atau yang didapatkan oleh tubuh kita. Yang pertama itu yang mendasari itu adalah sebagai sumber karbohidrat ya. Ini terdiri dari bisa berupa nasi yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Jambi, bisa berupa jagung, ubi dan yang lainnya. Kemudian tingkatan yang berikutnya berupa sayuran dan buah. Nah, di sini. Ini menunjukkan juga makin ke atas dia kebutuhannya makin berkurang ya. Selanjutnya tingkatan berikutnya adalah berupa lauk ya, lauk hewani ataupun nabati. Dan yang terakhir adalah penggunaan gula, garam dan minyak sebagai menambah cita rasa dari makanan. Ada 4 pilar ya terkait dengan pesan gizi seimbang ini tadi. Oke, sini. Ini tentang gizi seimbang ya yang sudah kita jelaskan. Kemudian ada 4 pilar di sini. Bagaimana kita menerapkan gizi seimbang agar hidup sehat? Yang pertama adalah pesannya kita mengkonsumsi makanan beragam. Artinya apa? Tidak ada satu makanan atau zat gizi yang bisa memenuhi semua kebutuhan gizi ya. Kita harus makan yang beragam, bervariasi. Nah, seperti pesan dari Ibu Ketua PKK tadi, ada beliau menemukan ada keluarga yang selalu mengkonsumsi ayam ya sebagai sumber protein. Ayam memang zat gizi yang baik yang kaya akan protein, namun tidak semua unsur ya. Kalau kita bicara tentang protein yang dinilai itu adalah asam aminonya. Nah, kemungkinan kalau kita hanya mengkonsumsi satu jenis makanan, kita tidak akan mendapatkan asam amino yang lengkap. Selanjutnya, pesan yang berikutnya terkait dengan gizi seimbang di sini, 4 pilar yang berikutnya adalah yang tadi Bu, yang ada 4 pilar. 4 pilar berikutnya adalah yang pesannya tadi adalah kita makan yang beragam. Selanjutnya kita juga perlu melakukan yang namanya aktivitas fisik ya, agar makanan yang kita dapatkan itu bisa bisa dimanfaatkan oleh tubuh sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan makanan itu juga berperan sebagai zat yang membantu kita untuk bisa produktif. Oke, selanjutnya Bu. Ini pesan gizi seimbang ya. Pesan gizi seimbang sering disampaikan dalam bentuk
isi piringku ya, ada gambaran tentang porsi makan. Pesan ini kalau terkait dengan isi piringku, sebetulnya ini lebih menggambarkan kebutuhan pada usia dewasa ya. Kalau kita lihat kebutuhan gizi sebetulnya menyesuaikan berdasarkan umur dan kondisi tertentu. Kalau pembagian porsi seperti isi piringku tidak sesuai kalau diterapkan pada bayi, pada balita ataupun pada anak usia sekolah ataupun remaja yang mereka lebih butuh makanan yang kaya fungsi untuk membantu pertumbuhannya, yang tinggi protein barangkali, dan komposisinya lebih mendekati komposisi ASI ya, yang kaya protein dan lemak, di samping juga dibutuhkan vitamin dan mineral yang ada di dalam makanan. Selanjutnya, ini gambaran yang nyata ya dalam bentuk pesan makanan dalam bentuk isi piringku. Ya, ini kita bisa lihat ada pepaya, ada ikan, ada tahu atau tempe ya, yang nanti akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya tentang tempe. Ada sayur, kemudian ada air putih atau air mineral yang juga dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Selanjutnya, nah ini ada pesan dari WHO ya dan pemerintah juga bahwa ternyata masyarakat kita itu kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Makanya dalam pesan gerakan masyarakat sehat ya yang sering ditekankan adalah bagaimana masyarakat itu cukup mengkonsumsi sayur dan buah. Selanjutnya, nah ini juga ada pesan yang disampaikan pemerintah bagaimana kita bersama-sama mencegah terjadinya penyakit degeneratif ya yang diakibatkan ketidakseimbangan asupan zat gizi berupa tadi yang kalau kita lihat dalam tumpeng makan tadi dia berada pada posisi puncaknya yang artinya dia dibutuhkan dalam jumlah yang terbatas sebetulnya. Di sini ada pesan agar kita membatasi konsumsi gula ya, lemak dan garam ya sehingga itu bisa mencegah kita terhindar dari penyakit degeneratif. Selanjutnya, nah, baik. Selanjutnya kita akan diskusi tentang kebutuhan gizi. Oke. Kebutuhan gizi, kita tahu gizi itu adalah hal yang mendasar ya bagi kita. Makanan itu atau gizi itu adalah hal yang mendasar bagi manusia. Tanpa gizi manusia tidak akan bisa hidup. Ya. Kemudian yang prinsip juga terkait dengan gizi dan bagaimana memenuhi kebutuhannya, apa yang kita makan hari ini menentukan kualitas kehidupan kita di waktu yang selanjutnya. Terutama kalau kita lihat tentang yang kita kaitkan dengan stunting di sini. Bagaimana kita memenuhi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, itu akan menentukan kualitas kehidupan anak tersebut di usia remaja dan di usia dewasa bahkan sampai nanti dia menjadi lansia. Banyak faktor yang mengaruhi bisa karena makanan yang tidak sesuai atau gizinya tidak seimbang ataupun adanya masalah penyakit atau infeksi yang mempengaruhi asupan gizi. Terkait dengan kecukupan gizi, kita akan bisa lihat dalam siklus kehidupan, mulai dari anak pertama kali lahir gitu ya, anak lahir, atau kita mulai dari 1000 hari pertama kehidupan ketika anak itu masih di dalam kandungan ibunya. Anak akan mendapatkan makanan melalui ibu. Nah, sehingga penting sekali kita memberikan asupan yang sesuai untuk ibu, sehingga nanti dia bisa melahirkan anak yang sehat. Pesan gizinya untuk yang pada ibu lebih ditekankan bagaimana ibu itu bisa makan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan kebutuhan janin yang ada di dalam kandungannya. Pesan-pesan gizi ini sudah ada medianya sebetulnya kayak yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk
buku KIA. Nah, kendalanya sekarang mungkin ya, belum semua kita sempat membaca apa saja yang ada di dalam buku KIA. Nah, jadi ke depan kalau kita ingin menjelaskan tentang gizi, bisa belajar dari buku KIA. Selanjutnya ketika anak lahir, ada konsep gizi yang seimbang juga yang harus diterapkan. Yang pertama adalah ketika lahir, anak itu mendapatkan kesempatan inisiasi menyusui dini, dan itu adalah jendela terkait dengan keberhasilan proses menyusui selanjutnya. Selanjutnya ada ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja sampai anak berusia 6 bulan. Dan di mana ASI sampai anak usia 6 bulan mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Artinya ASI memenuhi kaidah gizi seimbang sampai usia 6 bulan. Selanjutnya setelah 6 bulan, anak butuh yang namanya makanan pendamping ASI. Dan makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap, mulai dari makanan yang dilumat ya, lembek, nanti baru makanan keluarga. Satu hal yang menarik di sini yang terjadi di masyarakat kita, sesuai dengan prinsip gizi tadi, kita ingin menyampaikan bahwa makanan yang pertama kali dikenal oleh anak itu adalah makanan yang berkualitas. Karena kalau dia mengenal yang berkualitas, untuk berikut-berikutnya dia tahu itulah makanan yang berkualitas. Seperti pesan yang disampaikan oleh Ibu Ketua PKK tadi, bahwa beliau menemukan ada keluarga yang tidak memberikan makanan yang berkualitas pada anaknya. Maaf ya, kayaknya kurang jelas ya, saya coba pakai ini lagi lah. Baik, semoga ini lebih jelas ya suaranya. Bismillah. Banyak keluarga yang dalam mengenalkan makanan pada keluarganya tidak memberikan makanan yang terbaik ya. Itu dimulai dari pengenalan makanan pendamping ASI. Banyak ibu yang mengenalkan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan yang instan, padahal sesuai dengan tema pertemuan kita hari ini, pangan lokal yang berkualitas banyak tersedia di sekitar kita. Sebagai sumber protein, misalnya kita bisa temukan belut, ya, ikan lele, ikan gabus, dan yang lainnya yang kalau kita lihat dari sisi nilai gizinya tinggi akan protein di situ. Kemudian usia berikutnya adalah usia anak dan remaja. Terkait dengan kebutuhan gizi untuk anak dan remaja juga tidak sama dengan kebutuhan gizi pada usia dewasa. Anak dan remaja lebih banyak butuh zat gizi untuk memacu pertumbuhannya sehingga dia bisa tumbuh tinggi, ya, tidak stunting yang seperti yang kita harapkan dari kita harapkan bersama. Anak-anak Jambi tidak ada yang tumbuh menjadi anak yang stunting. Ya, sebagaimana kita lihat dalam siklus ini, masalah gizi atau pemberian makan ya itu akan mempengaruhi kehidupan kita itu sampai nanti kita dewasa dan bahkan sampai nanti kita mengalami usia lanjut. Apa yang terjadi pada saat kita usia lanjut ternyata juga ada kaitannya dengan apa yang terjadi terkait dengan gizi di usia-usia awal sebelumnya, usia bayi, balita, remaja, ataupun dewasa. Jadi kalau kita ingin berharap nanti jadi lansia yang tidak renta terkait dengan gizi, penuhilah gizinya secara optimal mulai dari awal-awal kehidupan. Selanjutnya Ibu. Oke, nah, untuk bagaimana kita memenuhi kebutuhan gizi secara masyarakat ya, secara bukan individu ya, kalau secara komunitas. Kalau secara komunitas ada anjuran gizi yang bisa dijadikan pedoman berdasarkan kelompok umur dan usia dan kondisi tertentu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya, nah ini di sini bisa dilihat bahwa ada untuk bayi
berapa kebutuhan proteinnya di sini, lebih kurang 9 gram ya. Nah ini terkait dengan protein nih 9 gram, artinya bukan makanannya sebagai sumber protein yang kita makan sebanyak 9 gram ya, tapi adalah yang dihasilkan dari makanan tersebut memenuhi kadar protein sebanyak 9 gram protein. Begitu juga dengan usia-usia berikutnya 15 gram, maka nanti jadi 65 gram di usia dewasa, dan begitu juga di usia lanjut. Ada satu hal lagi yang perlu kita tekankan terkait dengan kebutuhan gizi ini, kebutuhan gizi. Banyak lansia yang berpikir dia tidak butuh lagi protein. Ya, kami sudah tua, yang kami butuhkan hanya bagaimana kami tetap hidup ya. Nah, kalau kita bicara tentang hidup, tentu kita ingin hidupnya berkualitas. Protein tetap dibutuhkan bagi lansia, bahkan kebutuhannya lebih penting ya, lebih banyak dibandingkan dengan ya hampir sama lah dengan ketika dia usia-usia sebelumnya. Karena ya fungsi pada lansia itu penting sekali agar protein terpenuhi, karena nanti dia berperan sebagai menjaga komposisi otot ya, jadi lansia bisa produktif, menjaga lansia tidak mengalami kelupaan, kepikunan, menjaga lansia tidak mengalami gangguan tulang yang osteoporosis. Nah, banyak hal yang harusnya diperhatikan terkait dengan pemenuhan protein pada usia lansia, dan ada stigma yang salah yang terjadi di masyarakat, lansia nggak perlu protein lagi, cukup makan aja, pokoknya sehat gitu ya. Tapi nggak bisa sehat kalau proteinnya tidak terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya Ibu. Terus ya, selanjutnya kita akan lihat bagaimana fungsi protein bagi pertumbuhan, aktivitas, dan mencegah renta di sini. Dan ini tadi sudah kita sampaikan, protein itu dibutuhkan di awal-awal kehidupan ya. Dia menentukan bagaimana kualitas hidup seorang manusia itu di usia-usia berikutnya, mulai dari hamil nanti sampai bayi, balita, dan selanjutnya tadi kita diskusikan. Lanjut Ibu. Selanjutnya ini tadi juga sudah kita sampaikan bahwa protein dibutuhkan juga terkait dengan bagaimana kita memberikan makanan yang berkualitas dalam bentuk NPASI ya. Jangan berikan NPASI yang abal-abal kepada anaknya. Jangan kenalkan yang abal-abal, tapi kenalkanlah yang alami, yang segar, yang nikmat. Mulai dari pertama kali anak itu mengenal makanan. Hasil kajian kami ternyata banyak ibu yang pertama kali dikenalkan itu adalah makanan yang instan, yang bukan segar. Kalau bicara tentang sumber protein, misalkan ikan, anaknya tidak akan melihat ikan dalam makanan pertama yang dia kenal, tapi dia lihat adalah serbuk yang rasa ikan gitu kan. Nah, harapannya nanti kalau kita bicara tentang gizi seimbang yang berkualitas, kenalkan makanan yang memang yang segar, yang enak, yang nikmat, yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita tahu bahwa makanan yang segar, yang nikmat itu tentu lebih sehat bagi untuk tubuh kita ya, dan sehat sekarang menentukan kita bisa sehat untuk usia-usia berikutnya. Ada satu hal yang menarik juga yang kami temukan terkait dengan bagaimana asupan makan pada masyarakat kita di Jambi. Kami pernah melakukan kunjungan kepada masyarakat nelayan. Ternyata banyak hasil ikan yang segar, yang ikan lokal yang segar yang ada di sekitar kita ini tidak dimanfaatkan oleh keluarga, tapi lebih diprioritaskan untuk dijual. Namun kita tahu ya, harusnya makanan yang segar, yang berkualitas itu pertama kali harusnya untuk keluarga dulu, baru untuk dijual. Namun nyatanya kami temukan ada masyarakat nelayan yang anaknya mengalami masalah gizi kurang ataupun gizi buruk. Kami coba tanya apa yang terjadi, ternyata seperti yang sudah digambarkan juga oleh buku Dr. ikannya semuanya dijual. Keluarga itu biasa mengkonsumsi ikan yang diawetkan. Nah, sementara si bapak setiap hari mendapatkan
udang yang segar, mendapatkan ikan yang segar, namun tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Selanjutnya tadi kita bicara tentang hal yang perlu kita pahami tentang pangan yang kita tanam di tempat kita dan dihasilkan langsung di tempat kita. Yang dimaksud dengan pangan lokal ini adalah pangan yang tersedia di sekitar kita atau bisa mudah dijangkau dan ada di pasar. Nah, kalau kita lihat untuk Jambi sebagai sumber protein banyak produk atau banyak bahan yang kaya akan protein ya, seperti ikan. Untuk daerah barat ya, seperti daerah Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo dan Tebo ya, di situ kita bisa temukan banyak ikan yang segar yang bisa kita nikmati seperti ikan siluang, ikan belut, lele, ikan gabus, ikan betok, ikan patin, ikan semak ya. Kalau untuk daerah pesisir seperti Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, kita bisa temukan ikan senangi, udang, kerang, dan semuanya itu kaya akan sumber zat gizi yang namanya protein. Dan itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian hasil olahan yang terkait dengan sumber protein hewani yang ada di sekitar kita, ada tempoyak ikan, ada PMP ikan, ada pindang ikan ya. Kemudian itu yang dari laut ya. Nah, yang dari daratnya juga kita kaya, seperti di daerah Kerinci kita akan temukan telur bebek, bebek lepas gitu kan. Bebeknya lebih bebeknya sehat. Kalau makan yang sehat kan telurnya juga sehat sehingga kita juga bisa sehat. Ada ayam ya, ada ayam kampung. Nah, mungkin kalau kendala seperti yang di Nusa Tenggara Barat nggak akan kita temukan di Jambi ya, karena Jambi kaya akan produksi ayam, ada ayam kampung, ada ayam ras ya. Kemudian ada bebek tadi, ada bebek. Kemudian kalau di Jambi juga ada daging, ada peternakan sapi, penggemukan sapi ada di Jambi ya. Di situ ada kemitraan dengan perkebunan sawit. Kemudian ada peternakan kambing juga, dan hasil olahan terkait dengan hewan darat ini atau hewan ternak ini ada dendeng watoko yang dikenal di Kerinci ya kan, ada pindang daging ya, dan kalau kita lihat di sini ternyata banyak ya sumber pangan lokal yang kaya protein yang tersedia di lingkungan kita. Ya, mungkin itu ya yang bisa sebagai pengantar kita untuk selanjutnya kita akan diskusi lebih banyak bagaimana kita menerapkan gizi seimbang di tingkat rumah tangga. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak.